Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Gak kerasa ya, kita sudah puasa 1 minggu lebih. Nah, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, puasanya lancar, ibadahnya lancar, dan bonusnya bisa menurunkan berat badan. Nah, ayo di sini siapa yang senang berbuka puasa dengan takjil? Berbuka puasa memang kurang lengkap kalau misalnya kita tidak menyantap takjil, bener gak sih? Apalagi yang kita ketahui di bulan suci Ramadan ini banyak sekali para pedagang atau penjual yang menawarkan beraneka macam takjil yang jelas menggugah selera atau menggoda teman-teman semua. Yang kalau misalnya kita lihat, mungkin kita akan berpikir, wah kayaknya enak banget ya kalau misalnya kita berbuka puasa dengan takjil tersebut. Tapi nih, jika kamu mengharapkan berat badan kamu bisa turun pada saat puasa ini, nah kamu harus berhati-hati dan harus butuh ekstra perhatian untuk kamu bisa mengkonsumsi banyak takjil. Karena, nah di video kali ini aku akan share sama teman-teman semua 5 takjil yang memiliki kalori tinggi. Bukan berarti kamu tidak boleh memakan takjil tersebut, cuma kamu butuh ekstra perhatian untuk menyantapnya. Jangan sampai keenakan makan takjil, ternyata surplus kalori deh, tidak defisit kalori. Nah, jangan sampai ya terjadi seperti itu, dan jangan sampai terjebak dengan aneka macam takjil yang berkalori tinggi. Pokoknya di video ini aku akan kasih tahu 5 takjil yang berkalori tinggi yang harus teman-teman perhatikan. So, saksikan terus videonya. Jangan lupa like dulu videonya, kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya, dan komen di kolom komentar biasanya kamu makan takjil apa sih pada saat berbuka puasa. Stay tune. Hal yang kamu harus ingat ketika kamu sedang mengkonsumsi atau menyantap takjil yang aku akan informasikan ini, 5 takjil yang berkalori tinggi ini, hal yang harus teman-teman ingat adalah kebutuhan kalori harian teman-teman semua. Biasanya wanita itu sekitar antara 1200 sampai dengan 1500 tergantung umur, kemudian aktivitasnya seperti apa. Itu yang harus teman-teman ingat. Bukan berarti teman-teman tidak boleh memakannya sama sekali ya. Harus diingat karena tidak ada makanan yang baik dan tidak ada makanan yang tidak baik. Semua tergantung porsinya. Ya, ingat semua tergantung porsinya. Pola makan yang sehat, diet yang baik dan jangka panjang itu adalah bukan diet yang memilah-milih makanan ya. Mana makanan sehat, mana makanan baik, mana makanan tidak sehat, mana makanan baik. Nah, semua makanan itu baik, tidak ada makanan yang tidak baik. Cuman kalian harus menjaga porsi dan propensinya saja, hanya itu. Jadi ujung-ujungnya ya porsinya aja yang harus dijaga. Itu adalah pola diet yang sehat dan jangka panjang. Jadi percuma kalau misalnya teman-teman milih makanan yang rebusan aja tanpa minyak atau misalnya tanpa tepung tapi surplus kalori juga. Nah, itu juga percuma. Contoh nih, kalau misalnya teman-teman dietnya itu hanya makan oatmeal saja atau hanya makan yang direbus-rebus aja, tapi porsinya melebihi dari kebutuhan harian teman-teman semua, kebutuhan kalori harian teman-teman semua, itu sama aja bohong. Itu juga bisa menyebabkan yang namanya berat badan turun. Nah, jadi intinya diet yang baik, yang jangka panjang itu adalah tinggal gimana teman-teman mengatur porsi makan teman-teman semua. Maka bukan tidak boleh teman-teman memakan takjil pada saat berbuka puasa. Nah, inilah 5 takjil yang berkalori tinggi yang harus teman-teman perhatikan saat menyantapnya. Yang pertama adalah gorengan. Siapa sih di sini yang nggak kenal sama yang namanya aneka macam gorengan? Nah, pasti sudah tidak asing lagi, sudah banyak kita temui di pinggir-pinggir jalan ya, orang yang berjualan beraneka ragam macam gorengan. Nah, tapi yang harus teman-teman ketahui ini, berapa sih kalori yang terkandung dalam setiap gorengan yang teman-teman biasa makan pada saat berbuka puasa. Bakwan, 1 bakwan ya, tahu kan bakwan, satu potong bakwan itu mengandung 137 kalori. Ingat, mengandung 137 kalori. Nah, jadi kalau teman-teman tahu kan berapa jumlah kalori yang terkandung pada bakwan tersebut, nah teman-teman bisa menghitungnya sendiri. Kalau misalnya teman-teman makan 1 atau 2 bakwan, itu berarti jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh itu berapa. Kemudian kalori yang terkandung pada tahu isi itu mengandung 112 kalori per 100 gram. Jadi tergantung bentuk besar atau kecilnya tahu dan isiannya tersebut ya. Jadi 112 kalori per 100 gram untuk tahu isi. Nah, kalau karoket, siapa sih yang nggak tahu makanan karoket ya? Dimana di dalam kulit lumpianya itu terdapat isian, ada yang isi wortel, ada yang isi ayam, ada yang isi kentang. Nah,
ternyata satu potong karoket itu mengandung 88 kalori. Mungkin cukup rendah ya dibandingkan dengan gorengan-gorengan yang lain, tapi tetap ya harus diwaspadai, jangan sampai surplus kalori. Selanjutnya, tempe tepung. Siapa juga sih yang nggak tahu tempe tepung ya? Ini tuh renyah banget, enak banget kalau misalnya dicampur dengan sambal kacang atau sambal goreng, atau dimakan bersama buras, atau misalnya hanya dengan cabai rawit saja. Nah, siapa yang tidak tergoda ya? Tapi ternyata pada tempe tepung ini mengandung kalori sebesar 177 kalori per 50 gram ya. 177 kalori per 50 gram. Jadi tergantung dari besar tempenya dan ketebalan si tepung terigu tersebut. Wah, siapa sih yang tidak tergoda sama yang namanya aneka macam gorengan yang mungkin sudah menjadi makanan takjil favorit bagi teman-teman semua. Aku juga sama loh, belum bisa meninggalkan sama yang namanya gorengan. Berbuka itu masih harus memakan gorengan, tapi ya tinggal diatur aja porsinya, jangan sampai berlebihan. Jadi cukup makan 1 atau sampai 2 potong saja ya, tidak boleh lebih dari itu, karena gorengan juga memiliki kalori yang lumayan cukup tinggi. Karena pada saat kita berbuka itu tidak mungkin dong kita cukup makan gorengan saja, tapi harus juga makan makanan yang lain, makan makanan yang lebih bergizi dan memiliki nutrisi, yang memiliki makronutrien yang lengkap. Takjil yang berkalori tinggi kedua itu adalah martabak. Siapa sih di sini yang nggak suka martabak? Gurih dan manisnya yang sangat memanjakan lidah itu membuat teman-teman pasti tergoda ingin memakannya pada saat berbuka puasa. Nah, sementara kalori yang terkandung dalam martabak ini adalah sebesar 347 kalori. Nah, lumayan kan, cukup tinggi ya. Dengan teman-teman tahu berapa jumlah kalori pada martabak tersebut, nah teman-teman bisa membatasinya atau mengatur porsinya. Bukan berarti teman-teman tidak boleh memakan yang namanya martabak, tapi dengan teman-teman tahu berapa jumlah kalori yang terkandung pada martabak tersebut, teman-teman bisa mengira-ngiranya atau memprediksikannya berapa banyak sih yang harus saya makan martabak tersebut, berapa potong yang harus saya makan martabak tersebut. Nah, martabak ini apabila lebih banyak lagi toppingnya, nah itu akan menambah lagi besar kalori yang terdapat dalam martabak tersebut. Nah, jadi ini juga harus teman-teman waspadai, harus hati-hati, harus ekstra perhatian untuk menyantap yang namanya martabak pada saat berbuka puasa. Menu takjil yang ketiga yang memiliki tinggi kalori itu adalah bubur sumsum dan candil. Siapa sih yang nggak kenal dan yang tak tergoda dengan kegurihan dan kemanisannya bubur sumsum dicampur dengan candil dan disantap pada saat berbuka puasa? Yang harus teman-teman ketahui, kalori pada bubur candil dicampur dengan bubur sumsum itu adalah sebanyak 364 kalori per satu mangkok bubur sumsum dan candil. Lebih tinggi ya dibandingkan dengan martabak manis. Nah, jadi teman-teman harus bisa mengatur porsinya seberapa banyak teman-teman harus memakan takjil bubur sumsum dan candil tersebut. Menu takjil yang keempat yang berkalori tinggi itu adalah kolak. Di sini siapa sih yang nggak kenal sama yang namanya kolak? Mungkin kolak ini menjadi identik atau ciri khas pada saat bulan suci Ramadan. Rasanya kurang lengkap kalau misalnya teman-teman tidak berbuka dengan yang namanya kolak. Kolak ini banyak ditemui ya di pinggir-pinggir jalan. Banyak sekali yang menjual atau menawarkan berbagai macam aneka kolak yang menggugah selera, dari misalnya kolak pisang, kolak pulang kaling, dan masih banyak lainnya. Tapi yang harus teman-teman ingat, kalori yang terkandung dalam kolak itu adalah mengandung 824 kalori. Wow, banget ya. Nah, kolak ini merupakan salah satu takjil yang bisa bikin berat badan teman-teman semua naik apabila teman-teman mengkonsumsinya secara berlebihan. Kenapa kolak memiliki tinggi kalori? Karena banyak sekali yang dicampurkan dalam kolak tersebut. Ada santannya, kemudian ada gulanya, kemudian ada pisangnya, ada ubinya, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali yang dicampurkan dalam menu kolak tersebut. Makanya kolak begitu besar atau begitu tinggi kalori yang terdapat dalam kolak tersebut. Nah, jadi teman-teman harus ekstra hati-hati untuk mengkonsumsi kolak tersebut apabila teman-teman ingin berhasil menurunkan berat badan. Menu takjil yang berkalori tinggi yang kelima itu adalah es campur. Siapa di sini yang tak kenal dengan minuman yang satu ini, es campur? Pasti ketika kalian berpuasa itu sudah
membayangkan betapa segarnya es campur yang bisa menghilangkan haus kalian ketika kalian sedang berpuasa. Tapi tahu nggak sih berapa kalori yang terkandung dalam es campur tersebut? Kalori yang terkandung dalam satu gelas es campur yang takarannya normal ya, itu adalah mengandung 200-300 kalori. Jadi tergantung berapa banyak bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam es campur tersebut dan berapa banyak sirup dan gula yang dimasukkan ke dalam es campur tersebut. Minimal itu adalah 200 kalori dan maksimal itu adalah 300 kalori. Bayangkan saja nilai kalori yang terkandung pada es campur, takaran normal nih ya es campurnya, itu adalah sebanding dengan kalian makan satu porsi nasi goreng. Nah kebayang dong, mendingan teman-teman makan mana nih? Makan es campur kah atau nasi goreng yang bener-bener langsung bikin kenyang teman-teman ya? Kalau misalnya es campur kan pasti nggak bikin kenyang ya, malah bikin haus, mungkin bahkan bikin pengen nambah lagi es campurnya karena rasa manisnya itulah yang bikin teman-teman ketagihan. Untuk itu teman-teman harus berhati-hati dan harus lebih cermat lagi untuk memilih takjil yang bisa menemani teman-teman berbuka puasa. Nah, kalau misalnya teman-teman punya tujuan untuk menurunkan berat badan, nah berarti teman-teman harus lebih cermat lagi dan lebih bijak lagi, mana sih yang harus saya makan atau seberapa banyak sih porsi yang harus saya makan. Oke, saya mau makan es campur misalnya, tapi seberapa banyak sih es campur yang harus saya makan, karena setelah makan es campur saya mau makan ini lagi nih, mau makan itu lagi. Nah, jadi teman-teman harus bijak, jangan sampai kelebihan kalori atau surplus kalori atau kalori yang masuk itu lebih banyak dibandingkan dengan kalori keluar. Apalagi teman-teman puasanya nih cuman rebahan aja nih, malas-malasan aja. Nah berarti teman-teman harus lebih bijak lagi asupan atau makanan yang masuk ke dalam tubuh teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman berniat atau menginginkan penurunan berat badan pada saat bulan puasa, bukan berarti teman-teman tidak boleh ya memakan makanan takjil tersebut, tapi yang harus diperhatikan adalah porsinya. Jangan sampai kelebihan kalori pada tubuh teman-teman semua. Nah mungkin cukup sekian saja 5 takjil yang berkalori tinggi ini aku sampaikan. Semoga bisa menambah informasi lagi nih buat teman-teman semua yang ingin menurunkan berat badan. Dan teman-teman harus lebih cermat lagi, lebih bijak lagi untuk mengkonsumsi makanan pembuka puasa teman-teman semua. Mungkin cukup sekian saja video aku kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.